Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Yang sama-sama kita hormati senior manajer kita, Bapak Sasi, rupanya masih keluarga saya nih Pak. Ipar beliau menikah dengan adik sepupu saya. Yang sama-sama kita hormati hadir juga di tengah-tengah kita general manajer perusahaan, bapak-bapak para maktor, para karyawan, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan hidayah baru mengerjakan sholat isya berjamaah. Sesungguhnya sholat isya berjamaah ini diberikan pahala seolah-olah kita beribadah separuh malam. Jujur saya bertanya ke Bapak Ibu, siapa yang pernah ibadah selepas sholat isya tidak putus-putusnya sampai tengah malam? Ada yang pernah? Saya pun tak pernah. Dengan tidak mengerjakan isya berjamaah, Allah berikan pahala seperti ini. Apakah lagi kalau besok subuh kita dapat lagi sholat subuh berjamaah, diberikan pahala Allah seolah-olah beribadah satu malam bersama. Masya Allah. Di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu salat subuh beliau menjadi imam. Setelah salam beliau melihat jamaah. Waktu itu dia tidak melihat seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Abi Hatmah. Sulaiman bin Abi Hatmah ini waktu Nabi wafat dia masih kecil. Jadi banyak hadis itu beliau tidak dengar. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah sholat subuh langsung ke rumah. Begitu dia mengetuk pintu memberi salam, yang membuka pintu ibu. Lalu dia berkata, aku tidak melihat Sulaiman sholat subuh di masjid. Kenapa? Kata ibunya, ya Amirul Mukminin, malam tadi Sulaiman ini bergairah sholat tahajud, sehingga menjelang subuh dia sangat mengantuk, lalu tertidur salat subuh di rumah. Apa jawab Umar bin Khattab?
aku lebih suka salat subuh berjamaah dari salat tahajud satu malam penuh. Karena kalau Bapak dapat salat subuh berjamaah besok, pahalanya seperti tahajud satu malam penuh, bahkan lebih dari itu. Mudah-mudahan salat bisa diterima. Amin. Dan Allah menjadikan kita golongan orang yang cinta dengan salat berjamaah. Amin. Berselawat kita kepada Nabi, di mana Allah telah memuliakannya. Allah tidak menjadikan dunia ini termasuklah kita semua kalaulah tidak karena diri Rasulullah SAW. Semoga dengan kita senantiasa berselawat kepada Nabi, diberikan kekuatan Allah menjadi umatnya yang setia mengamalkan sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan diberikan kemampuan melanjutkan perjuangannya dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang bernama Salman. Kalau dari Sulaiman, ini Salman. Salman radhiyallahu anhu berkata, selepas mengerjakan sholat isya, manusia itu dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama selesai sholat isya langsung menyibukkan diri dengan amal kebaikan. Seperti kita setelah sholat isya, sholat sunat, langsung duduk di majelis kebaikan. Ini majelis besar, majelis mulia. Nah, orang yang setelah isya buat amal kebaikan, apa kata Rasul? Apa kata Salman? Malam hari itu menjadikan keuntungan bagi hidupnya. Malam menjadi ghanimah. Golongan yang kedua, selesai sholat isya langsung buat maksiat, duduk di majelis lalai, bahkan berbuat berbagai macam dosa. Golongan seperti ini kata Salman, malam hari itu mengutuk diri. Malam itu jadi kutukan, malam jadi bencana. Yang ketiga, selepas sholat isya balik rumah, masuk kamar, langsung tidur. Golongan ini kata Salman, untung tidak, rugi pun tidak. Kata orang-orang untung, ini golongan balik modal. Untung tidak, rugi tidak. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu selesai sholat isya dapat duduk di satu majlis yang besar dengan kehendak Allah yang maha besar. Kebetulan penceramahnya berbadan besar. Semoga dengan segala kebesaran majlis ini Allah membesarkan kita semua. Amin. 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 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang tadi bersama-sama manajemen dan masyarakat kita memperingati Maulid Nabi. Nabi ini adalah insan yang paling mulia. Di kalangan para nabi, beliau adalah Sayyidul Mursalin, penghulu semua nabi. Nabi memang terakhir dilahirkan ke bumi, tapi nurnya pertama diciptakan sebelum Adam. Allah tidak menjadikan dunia ini dengan segala isinya kalau tidak pernah diri Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Ada. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Ada. Mana buktinya? Satu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ya Muhammad, mana lebih mulia engkau dengan aku? Kata Jibril. Apa jawab Nabi? Lebih mulia aku, karena engkau diutus kepada aku. Jadi antara Jibril dengan Muhammad lebih mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Lalu Jibril bertanya lagi, mana lebih mulia engkau dengan agama wahai Muhammad? Apa jawab Nabi? Lebih mulia agama, karena aku ini diutus untuk agama.
Jadi kalau orang bertanya, adakah yang lebih mulia dari Muhammad SAW? Ada, yakni agama yang dibawa Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah, seorang perempuan miskin susah, begitu mengambil jasad Rasulullah menyusukan, hidupnya jadi berkah, tubuhnya jadi kuat, hidupnya jadi berkah. Padahal yang diambil oleh Khalifatul Ta'ziyah adalah jasad Nabi untuk disusukan. Bagaimana kalau kita ambil bukan jasad Nabi, tapi agama yang dibawa Nabi? Mengambil jasadnya saja sudah seperti itu berkah. Lalu mana buktinya agama itu lebih mulia dari Nabi? Mana buktinya? Hadirin, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke dunia tidak seperti bayi-bayi biasa. Ibu-ibu itu kalau namanya mengandung susahnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Ibu-ibu itu Pak kalau mengandung macam-macam bawaannya. Ada bawaannya emosi saja. Ada juga ibu-ibu mengandung itu bawaannya malas saja, semua enggak. Ada pula bawaan ibu-ibu mengandung itu serba muntah. Coba operasi muntah, coba ikan asin muntah, coba suaminya pun dia muntah. Jauh lapar muntah pun harus paham, berat wanita itu mengandung. Bapak-bapak tidak merasa susahnya wanita mengandung, saya merasa. Maka itu kalau seorang wanita itu mengandung, dia beribadah, ibadahnya tak sama dengan wanita tidak mengandung, Pak. Ya, Rasulullah bersabda, sholatnya seorang wanita dikala dia mengandung itu pahala sholatnya 80 kali dibandingkan wanita yang tidak mengandung. Makanya kalau ibu pengen banyak pahala, banyak-banyak mengandung. Setiap mengandung, ya. Nah, Aminah ibunya Nabi itu mengandungkan Rasulullah itu mudah, tidak rewel, tidak susah. Yang kedua, Rasulullah itu ketika dilahirkan prosesnya juga mudah. Istimewanya, ibu-ibu biasanya kalau melahirkan bayi itu tali pusat plasenta itu harus dipotong oleh bidan. Tapi Nabi lahir ke dunia, tali pusatnya sudah terpotong. Bidan yang mengambil jasad Nabi waktu lahir itu namanya siapa? Safiyah. Safiyah mengambil jasad itu sudah terpotong pusat. Yang lebih menakjubkan lagi, waktu Safiyah meletakkan Nabi, ya, tiba-tiba Nabi itu berubah sujud menghadap kiblat. Jadi satu-satunya bayi di dunia ini yang ketika lahir langsung sujud itu adalah Nabi. Ada nggak di sini ibu-ibu melahirkan anaknya langsung sujud? Ada. Kalau ada Pak Bidan pingsan. Aneh bayi seperti itu. Dan jasad Nabi itu wangi, Pak, wangi. Jasad Nabi itu terpelihara. Tidak berani yang namanya nyamuk serangga mendekat ke jasad Nabi. Waktu Nabi berumur 8 tahun berdagang ke negeri Syam, itu selalu diteduhkan awan. Matahari pun tidak menyengat kulit Nabi. Tetapi jasad yang begini mulia ketika membawa agama ke satu negeri, namanya negeri Taif, Allah rela dicaci dimaki penduduk negeri Taif. Dan tidak saja dicaci dimaki, mereka menghalau Nabi keluar dari negeri itu. Ramai-ramai masyarakat merejam Nabi dengan batu-batu sampai Nabi itu berlumuran darah, Pak. Lengket jubahnya, lengket kakinya dengan sendal yang dipakai Nabi. Jasad yang begini mulia terpelihara, Allah rela bermandikan darah. Waktu apa? Membawa agama ke satu penduduk negeri. Maka inilah bukti agama lebih mulia dari siapa?
dari Nabi. Nabi itu mulia, lebih mulia agama. Hampir-hampir Pak, di Taif itu turun musibah. Nabi lari dari penduduk Taif di kebun kurma. Nabi berdoa. Begitu harunya doa Nabi, datang malaikat Jibril dan membawa malaikat gunung. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, Allah tahu apa yang berlaku antara kau dengan penduduk negeri ini. Ini ada malaikat siap membalas. Malaikat itu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau gunung-gunung aku angkat, aku tindih penduduk Taif, aku siap. Kalau tidak, kau mau apa? Kira-kira kalau kita lah yang disuruh seperti itu, bagaimana Pak? Hantam saya lah. Nabi yang punya sifat rahim berkata, jangan malaikat, jangan. Meskipun mereka tidak menerima agama, dapat hidayah, harapanku anak cucunya semua dapat hidayah. Wah, alik malaikat itu. Ternyata doa Nabi sampai. Begitu generasi yang merejam Nabi mati, generasi keduanya masuk Islam semua. Salah satu dari generasi itu bernama Muhammad bin Qasim. Umurnya 17 tahun, mengislamkan Hindustan, India. Waktu itu India satu negara, ya, Pakistan, Bangladesh, India itu satu negara, namanya Hindustan. Islam India dengan Muhammad bin Qasim. Dan dari India itulah kata sejarah Islam itu masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia dapat Islam dari Gujarat, India. India Islam daripada Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim itulah anak orang kafir yang merajam Nabi. Maka itu kalau ditanya mana mulia antara Rasulullah dengan agama, lebih mulia siapa? Agama. Nah, hadirin yang pada Allah, maka itu apa saja yang bersentuhan dengan agama, apa saja yang berhubungan dengan agama, pasti dan pasti jadi mulia. Apa saja yang tidak ada hubungan dengan agama, pasti dan pasti akan hina. Ini karpet, Pak. Karpet Bapak ini kalau dibandingkan karpet istana presiden, lebih mahal karpet di situ. Tetapi karpet ini Allah muliakan walaupun lebih murah. Yang tak masuk buka sendal, wudhu, sujud. Coba Bapak masuk ke istana, dipijak-pijak pakai sepatu karpet mahal itu. Saya pernah Pak diundang presiden tahun 2009. Saya kebetulan sebagai pengawas berprestasi seluruh DPI. Jadi diundanglah ke Istana Negara. 2 minggu kami di sana, terakhir ikut sidang MPR, terakhir upacara. Itu nak masuk Istana Negara, minta ampun susahnya Pak. Pengawalnya berlapis. Tapi karena kita orang khusus, kita agak mudah sampai ke sana. Itu karpet-karpetnya itu mahal. Tapi karpet yang aku dipijak-pijak orang pada sepatu, takut dijatuh kucing, tai anjing, tak beli. Tapi ini karpet surau lebih murah. Tak sembarangan ada orang berani masuk surau ini pakai sepatu. Walaupun dia manajer senior, tak boleh pasar pakai sepatu. Iya kan? Walaupun dia presiden, tak boleh masuk pakai sepatu. Allah muliakan. Maka itu hadirin yang kepada Allah. Rasulullah sudah wafat, tetapi perkara yang dibawa Rasulullah lebih tinggi dari Rasulullah ada dititipkan bersama kita. Mana perkara itu? Agama. Yang kedua, agama yang Allah berikan kepada kita ini Bapak Ibu merupakan agama yang sudah sempurna. Saya ulang sekali lagi, agama yang Allah titipkan kepada kita di bawah Nabi itu merupakan agama sudah sempurna. Siapa yang mengatakannya itu? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, pada hari ini telah aku
sempurnakan agama kamu. Dan aku cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridho Islam sebagai agama kamu. Maka itu kalau bapak ibu berjumpa ada orang ingin mengubah-ubah ajaran Islam, ini adalah orang-orang pendusta. Atau berjumpa orang ingin mengurangi ajaran Islam, ini adalah orang-orang pengkhianat. Gak usah diikuti. Sebab agama tidak perlu ditambah, agama tidak perlu dikurangi. Agama sudah sempurna. Cuma yang jadi masalah, mengapa agama yang sudah sempurna ini tidak sempurna diamalkan orang Islam? Nah, ini masalahnya. Agama sudah sempurna, tapi amalan orang Islam tidak sempurna. Sehingga kita masih melihat masih ada orang Islam yang tinggalkan sholat. Betul? Betul Pak? Bapak jamin 11.000 karyawan di sini semuanya sholat. Bapak jamin? Bapak jamin? Tidak. Masih ada muslimah terbuka aurat, tidak takut kepada neraka. Satu lembar rambut wanita itu terlihat, kata Nabi, itu dia 70 tahun dalam neraka. Satu lembar. Jadi kalau ada ibu-ibu menampakkan rambutnya pada tetangganya, kepada laki-laki di depan muhrim, selembar terlihat 70 tahun dalam neraka. Pak, bagaimana kalau nampak semua? Ibu ambil kalkulator di satu lembar 70 tahun. Sanggup ibu dengan neraka? Kalau sanggup coba asapnya. Mana asapnya Pak? Balik rumah, hidupkan kompor, dulu atas kompor. Nah, itu baru asap. Sanggup? Asap. Masih ada umat Islam itu melakukan perbuatan judi, perbuatan zina, bahkan mencuri sebagainya. Islam sudah sempurna, tapi amal orang Islam tidak sempurna. Kenapa Pak? Terhadap masalah ini umat Islam itu selisih paham. Ada sebagian golongan berpendapat, Pak, umat Islam ini tidak bisa mengamalkan agama. Masalahnya karena umat Islam tidak memegang puasa. Masya Allah Pak, ini bukan persoalannya. Keliru kita mengatakan Islam bergantung puasa. Kalau jujur kita melihat mulai dari level presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai kepada tingkatan RT, rata-rata itu dipegang orang Islam. Bapak bisa menjamin yang jadi RT lebih soleh dari warga, yang jadi RW Bapak jamin tak lebih taat dari RT, yang jadi kepala dosa itu kepala dosa, yang jadi kepala desa lebih soleh dari RW. Berani jamin? Tidak, bahkan dulu sebelum ada jabatan taat, sedikit diuji dengan jabatan sudah jauh dari Allah. Ada lagi golongan berpendapat Pak, Islam tidak bisa dijalankan karena persoalan ekonomi. Pak, ini juga pendapat keliru. Kalaulah ekonomi jadi masalah, itu bermakna yang konglomerat lebih taat dari yang kaya. Bapak ini saya jamin Pak, yang kaya lebih taat dari yang menengah, yang menengah lebih soleh dari yang miskin. Bapak bisa jamin? Ekonomi itu membuat orang semakin taat? Tidak. Dan hari ini umat Islam bukan persoalan ekonomi. Saya tanya Bapak, Pak, selama Bapak hidup di sini, pernah Bapak melihat ada orang tidak makan 1 tahun? Tidak. Yang tidak makan 1 bulan ada nggak? Tidak. Seminggu? Tidak. Yang tak makan 1 hari ada? Nggak ada. Tapi kalau yang tak salat setahun ada nggak? Ada. 10 tahun pun ada. Kalau yang tak salat sebulan ada? Ada. Jadi masalahnya ini bukan ekonomi.
Jadi apa yang menyebabkan umat Islam tidak bisa mengamalkan agama yang mulia di bawah Nabi ini? Persoalannya satu, umat Islam terserah umat. Tahu Bapak, umat Islam bukan kena virus, tapi kena umat. Apa itu Pak? Umat kurang iman. Bukan gak punya iman, imannya ada, tapi imannya kurang. Iman yang kurang itu tidak bisa mengangkat diri kepada beramal mengikut agama. Nih, Pak, kenapa listriknya ini lampu nyala, kipas berputar, AC terasa, mic bersuara? Karena setrumnya cukup. Coba setrumnya nggak cukup, bisa berfungsi alat-alat ini? Bisa? Ya. Tidak. Pak, 1.000 duit, 10.000 duit, 100.000 duit, 1.000.000 duit, 1 miliar duit. Pak, kalau Bapak pergi ke pasar bawa duit 1.000, dapat apa? Goreng pisang 1. Coba Bapak bawa duit 10.000, banyak yang bisa dibeli. Bisa beli TOP 1. Apa goreng. Bagaimana kalau Bapak bawa duit 100.000, banyak bisa dibeli Pak. Sama-sama duit. Kalau 1 juta bagaimana Pak? Banyak tak bisa dibeli. Kalau 1 miliar bagaimana Pak? Banyak tak bisa dibeli. Bahkan tambah gini. Kalau 1 triliun, banyak. Dengan ruko bisa dibeli. Duit, tapi nilainya beda. Begitu juga iman orang ini. Ada iman 1.000, sholatnya 1, setahun sekali, sholat ketupat. Iman 2.000, setahun 2 kali sholat, sholat ketupat, sholat tahajud, Idul Fitri, Idul Adha. Ada iman 7.000, sholatnya sekali seminggu, hanya Jumat, yang lain tidak. Ada yang sholatnya maghrib, ada yang lain tidak. Jadi sholat memang sholat, tapi kemampuannya sesuai kadar iman. Maka itu agama ini bisa berjalan hanya bagi orang beriman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orangnya? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, neraka itu gaib, surga itu gaib, Rasulullah itu sudah gaib. Jadi bagi orang yang tidak beriman dengan perkara yang gaib, berat baginya untuk menjalankan Quran. Maka itu hadirin, hari ini agama sudah sempurna. Yang kurang sempurna amalan umatnya. Bagaimana caranya kita memperbaiki agama? Ajarlah umat memperbaiki imannya. Bapak Ibu sekalian, ada orang berkata, Pak, saya ini sudah beriman, Pak, saya sudah beriman. Silakan Bapak Ibu mengaku, tetapi iman itu punya tanda. Ya Pak, saya penduduk Guntung. Saya penduduk Guntung. Boleh saya tengok KTP? Ini penduduk dan Bintang, Koko. Orang menjadi penduduk Guntung ada bukti. Bapak menjadi manajer di sini, ada bukti SK dari perusahaan. Bapak jadi dokter, ada SK dari pemerintah. Saya orang beriman, iman itu ada buktinya. Karena iman tidak bisa dilihat. Bapak bisa melihat iman saya. Saya tidak bisa melihat iman Bapak. Karena iman itu tidak nampak. Iman itu seperti angin, Pak, angin. Bapak bisa melihat angin? Tidak. Tapi kalau saya tanya, Bapak bisakah melihat tanda-tanda adanya angin? Bisa. Daun bergoyang, jemuran berjoget, tanda. Anginnya kan nampak, tandanya nampak. Sebab manusia itu diberi kemampuan melihat tanda. Contoh, kapan hari hujan, kapan tidak hujan, Bapak Ibu tahu? Tidak. Tapi tanda-tanda hari hujan kita tahu.
Betul? Begitu juga siapa yang ngantuk, siapa yang tidak, saya ceramah, saya tidak tahu. Cuma tanda-tanda orang ngantuk saya nampak. Tandanya nampak, ibu ngantuk nampak. Begitu juga siapa yang sesungguh beriman, tidak beriman, kita tidak tahu. Tapi tanda-tanda orang itu beriman, kita tahu. Siapa memberitahunya? Allah. Yang pertama, tanda orang beriman itu disebut Allah dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, sesungguhnya orang beriman, kata Allah, Pak, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar. Tengah pegang sabit, lepas. Tengah pegang cangkul, lepas. Tengah gendong anak, lepas. Jangan mati udah. Dikala azan ada getaran, tinggalkan semua kesibukan, segera menyeru kepada panggilan azan. Itulah tandanya iman. Kalau azan, bila bisa lama lagi nonton dulu, akhirnya tidur tak sholat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur panjang lagi. Selesai kerja dulu lah, sawi dinanggung nih kalau tidak didorosin. Hadirin, jika azan tidak ada getaran, 1000 kali kita mengaku beriman. Dalam surah Al-Anfal bukanlah sebagai orang beriman. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Jadi ingin melihat tanda iman, orang itu senang dengan Quran. Dibacakan Quran, dia dengar dan bertambah iman. Kalau dia tak dengar, dia baca. Hari ini Pak sedih Pak. Mana lebih banyak orang baca Quran dengan baca WA? Tuhan aja lah yang tahu ya Pak. Padahal bapak-bapak kalau baca WA, apapun berikannya tak jadi pahala. Apalagi gosip, apalagi rahasia orang, jadi dosa. Tapi kalau bapak baca Quran, itu pahala. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca satu huruf Quran, diberikan kepadanya satu hasanah. Satu hasanah, 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau bapak buka Quran ngaji, alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Yasin 2 huruf, 20 kebaikan. Alif lam ra 3 huruf, 30 kebaikan. Nun sad 2 huruf 1 ayat, 20 kebaikan. Maka Bapak Ibu, kalau ngaji tak sanggup baca ayat panjang-panjang, itu sajalah diulang. Ya Bu ya, sambil duduk di rumah, alif lam mim yasin nun. Suami tanya, ngapain sih baca Quran Bang? Kok bete, tak sanggup panjang. Dan kalau kita benar-benar mau baca gak kuat ngantuk, kan baca Quran itu setannya banyak. Kalau buka Quran ngantuk, buka WA tidak pulang. Kalau Bapak Ibu betul-betul ngantuk, buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu cukup. Ya, nanti balik rumah juga buat ya.
Tapi kalau begitu langsung tidur, jangan tutup sadaqallah, buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram, buka YouTube lagi. Ini tidak. Nah, jadi orang beriman itu senang baca Quran. Kalau dengar Quran bertambah imannya. Yang kedua, tanda orang itu beriman kepada Allah, apa kata Allah? Inna ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kata Allah apa? Man amana billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau orang tidak memakmurkan masjid, minimum salat berjamaah di masjid 1000 kali dia mengaku beriman di hadapan Allah. Tidak. Makanya Nabi berani bersumpah. Aku bersaksi, kata Nabi, orang bolak-balik ke masjid dialah orang beriman. Tapi yang bolak-balik ke masjid itu sholat berjamaah. Ada juga orang bolak-balik ke masjid numpang WC masjid. Sholat tidak, bukan maksudnya. Yang bolak-balik ke masjid itu yang sholat berjamaah. Saksikan kalian, dia orang beriman. Nah, ini di zaman kehidupan Nabi, azan saja di masjid ini, semua orang datang sholat berjamaah, termasuk orang munafik. Nah, jadi zaman Nabi juga kalau azan, zuhur, asar, maghrib, 3 waktu ini orang munafik juga ke masjid. Sebab kalau mereka tidak ke masjid, kelihatan mereka orang munafik. Munafik itu mulutnya Islam, hatinya tidak. Jadi kalau azan zuhur, azan asar, azan maghrib, orang munafik itu ke masjid ikut, sehingga sepi pasar. Tetapi orang munafik ini 2 waktu dia tidak datang ke masjid. Kapan? Isya, subuh. Kenapa? Karena masjid Nabi itu ketika dibangun tidak ada lampu selama 6 tahun hijrah, masjid itu gelap. Jadi salat isya, salat subuh dalam gelap. Karena gelap, kata orang munafik, kalau salah kita ke masjid orang tak nampak. Jadi kita di rumah saja. Maka asbab kelakuan orang munafik ini keluar hadis. Asbabun nusulnya, kata Nabi, ciri orang munafik, isya tidak ke masjid, subuh tidak ke masjid. Jadi kalau ada orang berat isya ke masjid, berat subuh ke masjid, itu orang munafik. Zaman ini bukan isya dengan subuh lagi orang tak ke masjid. 5 waktu tidak ke masjid. Yang sedihnya saya kadang-kadang termasuk juga pengurus masjid. Tapi bukan masjid perusahaan, masjid lain, ya. Masjid perusahaan tidak berbeda juga. Maka itu kalau kita ingin melihat satu investment itu beriman, satu komplek beriman, satu perkebunan itu beriman, jangan lihat berapa banyak ustaz ada di situ, lihat masjidnya. Ya, saya tadi safari subuh dengan Pak Dedi Saputra pergi satu tempat sholat subuh, ramai sekali, penuh. Wah, saya terharu saya, ramai banget. Cuma selesai salat di absen oleh pengurusnya. Tak apa dapat kalau di absen, biarlah dia terpaksa asal masuk surga dari rela masuk neraka. Di absen lah, awalnya kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, tanda orang itu beriman, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran faliwayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Orang beriman itu yang paling hebat, kalau dia melihat kemungkaran, dia cegah dengan puasa.
sebagai senior manager, sebagai general manager, sebagai mentor, sebagai ayah kepada anak, sebagai suami kepada istri, sebagai anak orang dewasa kepada anak. Jika dia menggunakan power kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran, iman nomor satu. Kalau tidak mampu dia dengan kuasa, apa kata Rasulullah? Bagi lisani, dia tegur dengan bahasa lisan. Ayolah kita sholat, jangan begitu, tak baik. Dia tegur dengan bahasa. Tidak mampu dengan bahasa, yang paling lemah suami qalbi, benci maksiat itu dengan hati. Bukan orangnya dibenci, maksiatnya. Contoh, bapak kan punya Android ini, bapak geser. Sekali bapak geser, ada gergaji bergoyang. Namanya goyang gergaji. Kenapa pula gergaji bergoyang? Geser lagi, ada bor bergoyang. Namanya goyang bor. Astagfirullahaladzim, bor pula bergoyang. Geser. Sekali geser, ada macan pula bergoyang. 3 ekor macan. Poncat namanya trio macan. Astagfirullahaladzim, macan pula ikra-ikra. Sekali kita geser, jamaah, Ustaz Allah. Dikala kita menggeser Android kita dari pandangan yang tidak elok, saat itulah iman paling lemah ada. Begitu kita geser, ada wanita cantik luar biasa, cantiknya kawan dia. Sekarang bikin maksiat, gak perlu pergi lagi ke bioskopan, gak perlu lagi nengok TV, bukan kocek banyak maksiat. Betul? Tergantunglah yang punya Androidnya itu. Jika kita melihat satu maksiat ada benci di hati, itu tanda iman paling lemah. Kalau maksiat senang pula hati, hapuslah iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kejatuhan terhadap iman itu lebih bahaya dari kejatuhan kepada ibadah. Kenapa, Pak? Iman itu kalau sudah jatuh, kita masuk kepada perangkap setan, namanya syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Dosa Allah boleh ampunkan dari segi ibadah, dosa syirik tidak. Maka itu saya katakan kejatuhan dari segi iman lebih bahaya dari kejatuhan ibadah. Kenapa? Bapak sholat, ibadah kan utama ini. Sholat Bapak tidak sempurna, masih bisa disempurnakan, Pak. Caranya gimana? Bapak-bapak banyak salat sunat. Salat sunat itu menyempurnakan salat fardu. Bapak tidak sempurna dalam berpuasa, amalkan puasa sunat, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan. Bapak tidak sempurna berzakat, boleh banyak sedekah. Tidak sempurna haji, pergi umrah, pergi haji lagi. Tidak sempurna iman, gak ada yang bisa menutupi. Dan Allah sangat marah kepada orang yang syirik menduakan Allah. Betul? Betul? Tak usahkan Allah. Bapak aja marah kalau diduakan. Bapak rela gak diduakan istri? Istrimu tak rela diduakan suami. Betul? Betul. Ini saya kasih cerita, Pak. Ada orang, Pak, yang pengen lagi punya seorang istri. Dia pinjam dengan seorang istri yang cantik. Kebetulan wanita yang dia inginkan itu Ronaldo Kanisa. Cantiknya luar biasa, rebutan muda. Entah karena memang jodoh, dapatlah dia si cewek. Singkat cerita menikah. Karena orangnya cantik, biasalah orang cantik ini kan berlaku banyak kali gayanya. Nah, istrinya ini masaknya nggak pandai, suaminya nggak marah, biasalah orang cantik, masih pun masaknya hilang juga aku rasa. Nah, orang yang cantik ini, Pak, biasalah nyuci tak pandai, nyapu rumah nggak mau, pokok bawaannya itu berdandar saja. Dia pun nggak marah. Orang cantik, nah biasanya tuntutannya banyak, ngomel, dia pun sabar, biasalah istri cantik memang begitu.
Semua kekurangan istri dia maafkan. Satu hari dia pamitan sama istrinya mau berangkat ke Jawa, naik kapal buntu, mogok di jalan. Akhirnya handphone mati, sampailah balik tertutup lagi malam. Bikin surprise, aku nak bikin kejutan, tak jadi berangkat, pasti itu keperannya. Begitu dia sampai rumah, dia lihat keperannya. Kenapa? Depan pintu ada sepatu. Sepatu siapakah ini? Sekali dia masuk ke dalam, seorang laki-laki tidak berbaju berkain sarung sedang tidur pulas di kasurnya. Dicarinya mana istrinya? Rupanya istrinya lagi mandi sambil menyanyi lagu alamat palsu. Kira-kira bisa tak dia maafkan istrinya sekali ini? Celaka punya ini. Aku tak ada, dia bawa jantan lain ke rumah. Tengok kiri, tengok kanan, dia nampak kapak biru sambal. Ambilnya kapak itu, dia bunuh laki-laki itu. Begitu istrinya keluar, langsung dia bunuh. Kenapa dia betul-betul marah, tidak memaafkan istrinya? Karena istrinya menduakan dia dengan laki-laki lain. Kalau kita saja diduakan istri, kita marah. Kira-kira marah tak Allah kalau kita menduakan Allah? Hari ini setan mengajak kita menduakan Allah bukan dengan berhala. Tak laku lagi berhala itu. Gak usahkan orang perkebunan, preman saja gak bisa disesatkan syaitan dengan berhala. Bapak cari preman untuk kerja mampu bawa paku besar laka atau musa. Preman, kau ini kan mampu, ini kau punya Tuhan. Ada preman dari bapak, aku tahu lah mana Tuhan, mana bukan paku. Betul tak? Preman saja tidak bisa diajak menyembah berhala. Tetapi ada setan berhasil membuat kita menyembah selain berhala. Itulah yang disebut Nabi syirik khafi. Nah, ini yang ditakuti Nabi. Aku tidak khawatir umat aku menyembah berhala lagi. Yang aku khawatirkan umat aku ini terkena syirik khafi. Bapak tahu syirik khafi? Syiriknya gak nampak tapi syirik. Contoh, bapak terkeroyok mau lihat pulang rumah hari panas, muka merah, keringat basah. Melihat istri, melihat suami capek, istri pun bikinkan air khusus, es kuku 15 pakai susu. Minum lama, melihat air kuku 5, suami minum pok. 5 menit, aceh. Kenapa bang? Itulah kau hari panas-panas kasih es, akhirnya pindah apa gara-gara esnya. Dikala dia yakin es itu menimbulkan film, itulah namanya syirik khafi. Karena es gak bisa menimbulkan penyakit. Ini karena pusing kepala bang ini, itu gara-gara minum es nih. Kata istrinya, gak usah susah bang, abang minum saja ini. Apa ini? Namanya Demodem. Abang bilang sakit kepala, kalau minum tidur sebentar hilang semuanya. Iya, minum. Begitu minum, setengah jam bangun, hidup kering, sakit kepala hilang. Bagaimana bang? Hidup dengan kepala abang luar biasa, dekolgen hilang sakit kepala. Dia yakin dekolgen itu menyembuhkan. Jika kita yakin dekolgen menyembuhkan pilek sakit kepala, itulah syirik khafi. Karena rajin pula nonton TV, ada reklama, ada hidung tersebar sakit kepala, minum dekolgen menghilangkan kepala Anda. Begitu hebatnya reklama dan kepala lagi. Dikala kita yakin ada yang berpuasa menyembuhkan, itu namanya syirik khafi. Pak, tapi kalau itu nggak boleh lah minum obat. Tidak, Anda boleh minum obat. Minum obat itu sunnah. Yakin obat menyembuhkan, itulah syirik. Paham Pak? Jadi bukan bermakna umat Islam tidak boleh mencari asbab, boleh. Yakin asbab itu, itulah namanya syirik. Syirik khafi. Nah, ada syirik dalam hati kita mati, memang tidak bisa ada jalan menyempurnakan kekurangan syirik itu. Maaf, di gelas. Kalau gelas ini kotor, ibu-ibu cuci
Cuci kan? Cuci kan? Pak, hati yang kotor ada sirik dicuci Allah. Tapi tempat cucinya di mana? Di neraka dicuci Allah. Kosonglah kita. Nah, maka itu yang pertama diperbaiki Nabi kepada manusia imannya. Agama yang Allah turunkan ini sempurna bagi orang beriman. Maka itu Allah memberikan perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang beriman, berimanlah kamu. Nah, ini ayat Pak, kalau enggak itu orang ulama bingung. Hai orang jaga, jagalah kamu. Apa jaga? Ya orang tidurlah kamu. Aku udah tidur. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang beriman, beriman kamu. Artinya kata ulama, hai orang beriman, sempurnakan lagilah iman kamu. Karena iman ini Pak, kondisinya tidak stabil. Ada naik, ada turun. Ini masih lumayan. Yang dasar ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk. Iman itu. Makanya kata Nabi melanjutkan ayat ini, jadidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Karena iman itu tak pernah stabil. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tawakal kepada Allah. Usaha silakan dibuat, tapi kembali kepada Allah yang menyempurnakan segala hajat. Bapak misalnya bekerja di pertanian perkebunan, Bapak pupuk itu sawit, betul ya? Bapak rawat itu sawit, silakan. Tetapi yang membuat dia subur pupuk atau Allah? Allah. Makanya karena kita pengen subur pupuk, subur tanaman oleh Allah, dekatlah dengan Allah. Ini sama mau subur, kita jauh dari Allah. Pernah suatu ketika di zaman Nabi Daud, di sini ada dua tanaman. Sebelah sini tamannya dirawat, dikasih pupuk, tapi tanamannya kurus. Sebelah sini gak dikasih apa-apa, segar gemuk. Maka bertanya yang punya tanaman kurus, wahai Nabi Daud, bagaimana tanaman sebelah ini kok bisa subur? Apa pupuknya, apa rahasianya? Kata Nabi Daud, kau lihat, cabut Nabi Daud pohon itu, akarnya api. Akarnya api. Kejut dia, api, akarnya kok bisa subur? Di sini Allah ini memberi pelajaran. Yang menyuburkan tanaman itu bukan pupuk. Yang menyuburkan siapa? Allah. Kalau Allah mau memberikan subur, walaupun akarnya api, pohon itu subur. Api akarnya subur. Apalagi kalau sempat akarnya dikasih pupuk. Yang memberi pupuk dekat sama Allah, lebih subur lagi. Lebih subur. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila iman kita sudah masuk dengan sempurna dalam diri kita, mengamalkan agama itu mudah, tidak susah. Mudah semudah-mudahnya. Ya, kenapa? Karena kita terbayang dengan janji-janji Allah kepada hamba. Contoh, Bapak kalau sudah ada iman ke masjid itu bergairah, hatinya itu asik ke masjid aja. Begitu datang panggilan ke masjid, bergegas Bapak ke masjid. Terbayang oleh Bapak apa? Pahala yang luar biasa. Ya Pak ya? Ya. Nah Pak, kalau Bapak amalkan, sebelum waktu azan Bapak berwudu dari rumah, pakai pakaian yang baik. Jika Bapak pengen keluar daripada rumah untuk sholat berjamaah, apa kata Rasulullah? Bapak seperti orang berpakaian ihram mengerjakan haji umrah yang mabrur. Dan karena Bapak berwudu daripada rumah, Bapak langkahkan kaki ke masjid, satu langkah kaki dosa dihapuskan, langkah berikut pahala diberi, derajat dinaikkan.
Makin jauh rumah, makin untung kita. Dulu Pak, di masa Nabi ada satu suku, rumahnya jauh dari masjid, namanya Banu Salamah. Satu hari ketua suku Banu Salamah namanya Abu Salamah datang berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, izinkan kami bikin rumah dekat masjid. Kami ini supaya mudah pergi masjid. Rumah kami jauh. Apa kabar Salamah? Apa kata Nabi? Tinggallah di mana kamu tinggal. Karena selangkah kakimu ke masjid, dosa dihapuskan. Langkah lagi, pahala kamu diberi, derajat kamu dinaikkan. Mendengar hadis ini, Banu Salamah tidak jadi pindah. Beruntung kita rumah jauh, banyak langkah. Satu langkah dosa dihapus, langkah lagi pahala diberi, derajat dinaikkan. Sahabat-sahabat yang rumahnya dekat kecewa, rugi kita rumah dekat, pahala sedikit. Karena mereka itu paham dengan pahala, mereka pengen banyak langkah juga. Banyak sahabat sudah berduduk dari rumah, dia jalan lambat-lambat. Jadi bapak yang rumahnya dekat, termasuk Pak Manajer ya, semua nanti boleh praktekkan. Akhirnya orang dah sholat belum sampai langkah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, selamat takbir malam ini, besok bapak kerja, nanti saya dimarah sebelum manajer. Jadi besok gak kerja gara-gara ceramah Pak Manajer. Yang terakhir, Pak ini penutup. Satu hari Rasulullah mengerjakan sholat asar. Waktu itu Nabi sujud dalam sholat asar. Sujudnya itu lama sekali, lama. Selesai sholat, bertanya sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau hari ini sholat tidak seperti biasa? Sujud ulang. Kata Nabi, iya, karena dalam sujud itu aku memohon ada 3 doa. 2 doa itu dikabulkan, 1 tidak. Mendengar itu sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku berdoa yang pertama, ya Allah, jangan engkau biarkan umat aku ini kalah dari musuh. Kata Nabi, Allah kabulkan. Makanya kita ini kalau berperang dengan musuh pasti menang dengan syarat wa'atiullah wa'atiur rasul. Contohnya mana? Perang Badar. Jumlah tidak berimbang, senjata tak cukup, Allah tolong di Badar. Sahabat. Yang kedua kata Nabi, aku berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan umat aku kelaparan. Ini pun Allah kabulkan. Selama saya hidup belum pernah jumpa orang mati kelaparan, mati kekurangan makanan. Selama Bapak tinggal di sini ada yang mati kekurangan makanan? Tapi kalau mati kelebihan makanan banyak. Kenapa dia mati? Gula tinggi, banyak makan gula. Kenapa dia mati? Kolesterol tinggi. Kenapa dia mati? Darah tinggi. Banyak makan daging. Kenapa dia mati? Tak ada makanan, tak ada. Bermakna doa ini dikabul. Yang ketiga, aku berdoa kata Nabi, ya Allah, jangan engkau biarkan umatku ini berpecah belah. Kata Nabi, inilah yang Allah tidak kabulkan. Sehingga kita masih melihat sama-sama karyawan berselisih paham. Kita melihat gara-gara milih RT, takut tegur. Gara-gara milih kepala desa, putus saudara. Gara-gara milih kepala daerah, bergaduh. Betul tak Pak? Betul. Sekarang ini mudah saja orang berpecah belah. Nah, inilah yang kata Nabi, doa tak dikabulkan. Tapi bisakah kita menyatukan umat ini dengan doa tidak dikabul? Bisa atau tidak? Bisa Pak. Buktinya Nabi sedang menyatukan umat. Lalu bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Kalau Bapak ingin menyatukan umat Islam di sini, caranya bagaimana Nabi ajarkan? Pertama, tolong Pak, simak baik-baik. Pandang kebaikan orang,
melihat keburukan diri. Jadi kalau Bapak lihat orang baik aja, yang buruk siapa? Saya. Jadi kalau Bapak ada yang mencari kebaikan orang, melihat kekurangan diri, umat akan menyatu. Tapi umat tidak menyatu kalau Bapak melihat buruknya orang, baiknya diri. Orang buruk ada yang baik itu saya. Bahkan berkata saya lebih baik dari dia. Ini perkataan iblis. Aku lebih baik dari Adam. Maka kita apabila suka memandang kebaikan, kita akan bisa menyatu. Ya Pak? Insya Allah ya Pak? Insya Allah. Ada orang berkata ke saya, Pak, susah lah Pak mencari kebaikan orang tuh. Kalau keburukannya cepat Pak. Bohong itu Pak. Kalau Bapak memang mau cari kebaikan, pasti dapat. Tak usahkan orang, bukan orang aja dapat. Satu hari Nabi Isa memanggil murid-muridnya. Sini kata Nabi Isa, sini. Ada anjing mati busuk bau. Kata Nabi Isa, kalian lihat anjing ini? Lihat wahai Nabi, cari apa kebaikan anjing. Gak ada Nabi. Cari. Gak ada kebaikannya. Anjing mati hitam busuk bau lagi. Kata Nabi Isa, kebaikannya ada. Gak ada Nabi. Ada. Apa kebaikannya Nabi? Giginya putih. Giginya putih. Satu orang Kiai berkata, babi punya kebaikan. Gak ada kebaikan babi Pak Kiai. Babi itu kan haram. Babi itu kan sumber penyakit. Babi itu suka merusak tanaman, apalagi babi hutan. Kata Kiai, ada kebaikan babi? Gak ada Pak Kiai. Ada. Baiklah Pak Kiai, apa kebaikan babi? Kebaikan babi jalannya tawadhu. Dan Kiai berkata aneh lagi, setan punya kebaikan. Ya Allah Pak Kiai, mana pula setan punya kebaikan? Itu kan musuh kita. Ada kata Pak Kiai. Gak ada Pak Kiai, tarilah satu banyak, mana pula setan punya kebaikan? Ada. Baiklah Pak Kiai, apa kebaikan setan Pak Kiai? Kebaikan setan tidak mudah putus asa. Bisa begini setan begini. Ini kita baru sedikit hujan dan putus asa, hujan pula. Nah ke sawah, enak tebu, ya. Nih. Kemudian yang kedua, setelah kita suka memandang kebaikan dalam pergaulan sesama orang-orang tersebut, masyarakat, ya, berlemah lembut. Bukan melembut-lembutkan diri, lain masalahnya itu berlemah lembut. Sebab Nabi mengajarkan akhlak itu lembut kepada umat. Sahabat mengumpamakan Nabi, lembutnya akhlak Nabi lebih lembut dari lembut pagi. Sehingga kalau kita pergi pagi nggak tahu kapan turun, tiba-tiba basah jok motor kita. Kapan turunnya? Nggak begitulah lembutnya. Begitu juga Bapak dengan pergaulan bersama istri, masyarakat, kawan, lembut, jangan kasar. Wahai Nabi, berlemah lembut kamu. Kalau kamu kasar, umat lari. Nabi kasar, umat lari. Orang lembut kasar, umat lari ya. Makanya Nabi memberi contoh lemah lembut. Meskipun orang itu salah, Nabi lembut dengan lembut. Pak, pernah Nabi itu balik malam-malam hari berdakwah. Genting. Aisyah datang kepada Nabi, pengen diberikan Nabi air. Waktu Aisyah ke dapur Pak, Aisyah itu nak ambil gula, terambil garam. Akhirnya dikacaulah air asin bukan air manis. Ketika dihidangkan kepada Nabi, minumlah ya Rasulullah. Rasulullah minum, Bismillah, senyum dengan Aisyah. Minum air garam, senyum. Ya. Lalu dengan lembut Nabi bercakap, Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Mari kita bernostalgia. Dulu ingat gak kita ini kalau makan sendiri berdua, saya suap Aisyah, Aisyah suap saya. Kita minum pun segelas berdua. Nah, saya minum, Aisyah minum juga di tempat yang sama. Bagaimana kalau kita ulang hari bahagia itu? Saya sudah minum air ini, Aisyah minum pula lah.
Sekali Aisyah senyum minum baru paham ayana. Saya rasa suami ibu-ibu juga seperti itu Bu ya. Coba besok Bu dia nak pergi ke kebun bikin kopi masing. Saya yakin bapak-bapak senyum, tapi gelas kesepai. Kemudian yang ketiga, kita selalu mendoakan kawan kita, istighfar untuk dia. Dan yang terakhir, kita akan bisa menyatu jika manajer CE mandor selalu bermusyawarah sesama. RT, RW musyawarah. Kalau bapak bermusyawarah, perkara yang tadinya abu-abu jadi nyata. Kalau bapak musyawarah, hati yang jauh jadi mesra. Makanya musyawarah penting. Kalau dalam dinas namanya rapat, selalu selesaikan dengan bersama. Jangan ambil keputusan lawan rapat. Kalau tak ada musyawarah, tak usahkan satu manajemen kebun, satu RT, suami istri jadi masalah. Nih saya kasih contoh. Ada sepasang suami istri belum lama menikah. Istrinya ulang tahun, suaminya gembira, belikan anting-anting baru kepada istri. Istrinya senang pakai anting-anting mahal 5 juta. Tiba-tiba baru dipakai seminggu, anting-antingnya hilang sebelah. Akhirnya nggak berani pakai sebelah, dicopot. Sedih kali istrinya. Suami paling sedih juga, dia belikan. Nah, nasib kedua yang tidak bagus, si suami perbaiki motor di bengkel, ditinggal. Sekali dia datang ke budak bengkel, ban motornya hilang sebelah. Jadi suami hilang ban motor sebelah, istri hilang anting-anting sebelah. Tidak ada musyawarah, saling buat surprise. Istri pergi ke pasar punya jalan pikiran sendiri. Anting-anting ini walaupun mahal, aku pakai nggak cocok. Bagus anting-anting aku jual. Kasihan suami aku, ban motor hilang sebelah. Surprise, jual anting-anting, beli ban motor sebelah. Ya suami pula di bengkel berpikirnya lain. Motor ini sudah buruk, ban pula dicuri sebelah. Daripada aku perbaiki lagi, bagus aku jual motor ini, uangnya aku beli anting-anting sebelah. Begitu balik ke rumah, apa yang terjadi? Istri bawa ban motor sebelah, suami bawa anting-anting sebelah, tergantung. Ini sepasang suami istri gak punya musyawarah. Jadi begini, bayangkan satu manajemen perhubungan, gak ada rapat, gak ada musyawarah. Saya yakin Pak, acara tadi luar biasa mulianya. Itu pasti kursinya itu ada bertemu, ada bermusyawarah. Apa yang tidak nak buat? Sampai begitu hebatnya bagi hadiah, tak habis sampai. Saya baru sekali kali orang bagi hadiah tak habis. Sampai terlambat bagi telur ya Pak. Sampai saya pun tak dapat telur. Itu semua dengan musyawarah. Baiklah Bapak Ibu, ini hari sudah jam 9. Gak usah lama-lama kalau Bapak Ibu besok mau bekerja. Dan saya minta maaf lah ya kalau penyampaian ini tidak menyenangkan hati Bapak Ibu semua. Sekaligus saya mohon pamit. Besok saya berangkat melanjutkan ceramah saya di Kabupaten Karimun. Nah, sebetulnya kemarin sudah selesai, tapi ada lagi kegiatan bersama Bupati. Saya diminta ke sana. Terima kasih atas sambutannya, luar biasa. Dalam perhitungan saya tidur di mes. Rupanya Allah muliakan, saya tidur sama senior manager. Satu rumah kami sama besarnya. Oleh karena itu, saya kalau diundang pasti saya datang. Sudah ada rumah saya. Bapak Ibu, saya minta maaf lah karena mungkin bercanda dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin terluka hatinya, saya minta maaf lah ya. Kalau Bapak Ibu marah, marah itu tanggung jawab saya. Tapi saya tidak datang kalau diundang. Bapak Ibu ini saja yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Marilah kita akhiri majelis ini dengan tasbih.
di baratul masjid saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.